Hai guys. Ih, masa sih? Hai. Terima kasih Kak Aldiansyah. Priskonya. Sini. Hai guys. Udah buka ya? Selamat berbuka guys. Selamat buka. Hai. Aku menepati janji aku yaitu untuk makan buah, mukbang buah. Kalian tahu, aku bilang kan emang mau mukbang buah kan. Ya mukbang biasanya kadang tuh kalau misalnya dengar mukbang tuh pasti kita langsung kayak oh makanan pasti banyak nih gitu kan. Kalian lihat buah yang dipotongin mami aku guys. Mana bisa aku ngabisin ini semua sendiri, kocak banget. Tadi aku mau pakai pisang juga tapi kalau udah sebaik ini aku jadi cuma pakai satu doang. Baik banget, sumpah aku nggak ngerti gimana cara aku habisinnya, kocak. Di sini pakai SKM sama coklat. Gitu. Tapi coklat itu kan bukan coklat yang emang buat dilelehin gitu kan, jadinya kayak nggak meleleh gitu loh. Meleleh sih, cuman cepet kerasnya lagi gitu. Begitu deng. Tapi gak apa-apa namanya juga buah. Buah nggak apa-apa banyak. It's fine. Aku gak kelihatan ini kalian guys, komen kalian. Anyway, di sini ada apel, pir. Oh cuma tiga doang tapi kan gede jadi kayak baik banget. Aduh, apel, pir, kiwi sama anggur. Kayaknya ada strawberry karena tadi kan nyari terus tapi nggak ada strawberry jadi yaudah ya. Sama pisang. Gitu. Oke. Guys kan tau gak sih yang kalau youtuber makan mukbang cuman ini doang terus sama biasa meja tapi nggak kelihatan guys, gimana dong, aku bingung. Turunin aman nggak ya? Oke, gini aja kali ya, tapi kelihatan. Tapi nggak kelihatan sih buat tetap. Kita mukbang. Jadi ini apa? Unknown gitu. Apa sih namanya? Ya anonimus ya guys ceritanya aku. Oke. Kan nggak tahu aku siapa. Kita doa dulu deh. Amin. Mam. Tadi aku udah nyomot ininya sih, anggurnya. Pas lagi nyuci. Nyuci anggurnya maksudnya. Lucu tau bentuk anggurnya guys, lihat tuh. Enak guys, asem. Makasih kak sama diskonnya. Ngepotong emang sengaja biar anonimus, biar gak kelihatan, biar kayak food vlogger.
Ini kita cobain kiwinya. Ini tuh antara asam sama enggak guys, jadi kita coba ya. Nah, asam. Ya. Makasih Kak Fajar memberi diskonya. Kan gak kelihatan yang kok di bawah, ya udah deh. Enak guys, enak banget. Asem. Kan mau nggak buah asem? Nyam. Wangi. Rate ujian. Ayo. Bentar kok. Bentar. Makasih Kak Franz. Ambil diskonya. Menurut aku ujian yang paling seru itu apa ya kemarin? Aku belum ujian lagi kemarin. Kemarin itu ujian apa? Aku lupa guys. Aku yang paling seru biologi, kayaknya itu deh. Itu aja, yang lainnya gak seru. Nggak suka fisika. Menurut aku hafalan sama hitung-hitungan sama-sama susah sih guys, soalnya hafalannya kan ngafalnya banyak. Kalau misalnya hitungan kalian harus ngafalnya dikit, paling rumusnya, tapi harus pakai logika juga ngerjainnya. Apalagi kalau misalnya soal arah-arah, kadang kan ada yang ke atas ke bawah arahnya, atau ke kanan atau ke kiri, itu kan pasti ada plus minusnya, jadi kalian harus bisa beda itu. Terima kasih Kak Dewa lampu diskonya. Jadi kayak sama-sama susah, pokoknya kalau misalnya nalarnya nggak jalan ya susah, pasti bakal salah. Perkara di minus saya salah, apalagi kalau misalnya soalnya tuh pilihan ganda kan jawabannya, itu mah kelar udah kata aku. Terima kasih Kak Ikonan Hayat diskonya. Jadi intinya tuh sama-sama susah kalau menurut aku ya. Hafalan pokoknya kalau kalian nggak teliti aja, aduh, hitungan kelar deh kalau nggak teliti. Makasih Fana diskonnya. Bisa. Wah. Ke coklat. Yummy.
anggur sama kiwinya ngingetin aku sama strawberry tau guys. Makan strawberry masa. Terima kasih Mbak Firdaus sama biskuitnya. Tapi ada mangkok strawberry jadi nggak apa. Jadi ada yang mereplace pasti strawberry-nya dulu sementara. Ini SKM guys. Kiwi enak kok pakai es kan? Gue udah tau. Kayak strawberry banget. Strawberry. Terima kasih Kak Ariel. Belikannya. Kamu suka kiwi? Suka lah. Kamu gak suka kiwi? Kamu harus coba kiwi. Kiwi enak. Tapi ya, kiwi kalau kematangan tuh manis. Aku gak suka kiwi yang matang. Tapi kiwi yang bener-bener belum matang itu keras guys, kadang malah nggak ada rasanya tapi asem, ngerti nggak sih? Jadi aku kurang suka. Jadi gini nih, yang masih agak asem, masih agak belum matang tapi udah matang juga. Nggak sih kayak belum matang gitu, cuman udah lembek. Ada yang belum matang tapi keras juga, itu nggak enak banget guys, aku nggak suka karena nggak ada rasanya. Yang aku suka. Coba kita mix pakai yang lain juga. Kiwi jangan pakai coklat deh, karena coklat tuh agak padat rasanya. Makasih Kak Fajar lampiskonya. Kalau pisang tuh kan rasanya nggak gitu dominan ya, terus nggak ada airnya juga, jadi masih enak. Pokoknya ini tuh karena ada airnya, terus teksturnya yang lembek dan si coklat yang padat, itu kayak kurang cocok sama kiwi menurut aku ya. Tapi sama strawberry cocoknya, emang strawberry tuh sangat bagus guys, dia cocok sama semuanya. Ini apa guys? Lucu banget. Rambut aku udah panjang ya, pengen potong rambut rasanya. Aduh. Aku gak pernah nyoba sawo deh kayaknya. Sepertinya. Kamu belum aku makan ya kan? Udah buka belum sih? Kan udah makan belum? Sambil makan ya kalian. Aku gak enak kalau makan sendiri. Nyam. Kenapa buah tuh enak ya guys? Sumpah. Itu buah tuh enak, nggak ngerti. Kayak rasa mereka beda-beda, terus isinya tuh beda-beda, sih kayak enak banget. Makasih Kak penyair cahaya. Memberi diskonnya. Enak guys. Kalian nggak mau? Nyam. Ini kita makan. Tapi ya,
Aku biasa makan pir kalau misalnya lagi nggak enak tenggorokannya doang guys, kalau nggak lagi panas makan pir. Tapi ada sama kali Mbak. Nah, pir tuh banyak airnya, terus tawar. Aneh sih kadang. Tapi ya udah gitu aja gitu. Nggak bisa makan malam lagi aku guys, kenyang banget sumpah. Kalau guys suka ini tau guys, Arctic Monkeys. Makasih karena bersukanya. Makasih Kak Dewa lampu diskonya. Bukan suka aku mas strawberry tapi ada. Setelah kan tau gak sih guys, kita mau cerita beda. Makasih Kak Firdaus lampu diskonnya. Kan tau gak sih, tadi di TikTok aku lihat kayak ada orang yang ngedeskripsiin kalau buah itu sebagai karakter orang gitu kan, manusia. Terus katanya strawberry tuh karakternya pasti dia extrovert, terus dia suka yang sunny days, terus dia suka yang apa sih namanya, piknik gitu-gitu. Kata extrovert, sumpah itu aku pas di deskripsi itu aku sedih karena aku tidak cocok sebagai strawberry, aku tidak bisa sebagai strawberry guys, sad. Terus tadi ada juga blueberry gitu. Makasih Kak Didik Suryani lampu diskonnya. Jadi gitu-gitulah, ada karakteristiknya. Pisang juga ada karakteristiknya. Terus kayak pas aku lihat gitu nggak ada yang cocok sama aku karakternya guys, aku sedih. Soalnya blueberry itu sebenarnya introvert tapi dia suka hujan, kan nggak suka hujan, jadi ya gitu. Tapi aku ngerasa paling cocok sama anggur. Nah, anggur tuh apa tadi karakternya? Aku lupa lagi, tapi aku merasa paling cocok sama anggur. Terus pas banget strawberry lagi nggak ada, tadi pas beli adanya anggur. Aku jadi kayak, apakah ini takdir? Ini nggak suka ini takdir guys. Besok live gak? Besok hari apa? Minggu ya? Enggak, aku besok ini guys, PMDK. PMDK, nggak, maksudnya show PMDK. Udah siap belum? Siap nggak siap? Harus dilakuin. Enggak guys, takut guys aku guys. Doain aja lah ya. Semoga nggak ngeblank. Semoga masih ada setidaknya pengetahuan yang aku simpan. Aku dibilang panik enggak sih, tapi ya takut nggak bisa ngejawab satu pun guys. Nggak boleh takut ya, kita akan full all nighter lagi. Aku bakal login lagi kayak kemarin-kemarin.
enggak tunjukkan login itu kan. Tapi aku udah kemarin kan login buat ulangan, bukan buat ini. Aku harus login lagi. Tapi guys, bener-bener deh login tuh. Iya kan materi login aku yang sekarang sama nanti PMTK kan belum tentu sama ya. Enggak, aku juga mikir kayak siapa tahu ada soal ulangan aku di PMDK, karena kayak kalau dipikir-pikir lagi pasti materi yang keluar ya materi yang pernah dipelajarin sama SMA SMP nggak sih? Jadi kayak ada kemungkinan materi yang SMA bakal keluar, karena rata-rata materi SMA tuh materi yang lebih jauh aja dari si SMP. SMP nih kayak badannya, terus si SMA nih kayak ininya bagian-bagiannya yang lain gitu. Jadi kayak ya udahlah ya. Terima kasih Kak Kevin ya hilang diskonya. Jadi aku berharap sih ada yang keluar setidaknya satu aja please, aku mohon. Semoga ada satu yang keluar sengaja dari ulangan aku ya, karena nggak ada yang tahu ya. Kita kan bisa memohon guys. Ditanya mantul ya. Jangan sih, aku nggak mau materi itu, aku nggak mau itu tuh nightmare sumpah. Fisika tuh. Terima kasih Kak Restu diskonya. Ya Tuhan. Maka kasih flashback untuk diskonnya. Bentar ya. Aku lagi suka ngedit di apa namanya di Instagram story. Tapi kan banyak yang minta kayak mentahannya dong fotonya. Aku kirim mentahannya di PM ya guys. Nanti nyusul beberapa mentahan yang lain. Kadang kalau misalnya aku masih di sisa, aku kasih yang belum aku post juga di Instagram story-nya. Jadi mentahan plus bonus. Aku kirim di PM ya. Karena banyak guys, aku nggak bisa ngirim di ini di X sebanyak itu, jadi aku kirimnya di PM. Misal punya anak di Gen 12, siapa yang aku pilih? Ntar yang mikir dulu guys. Aku kalau punya anak di Gen 12, aku pilih Nala guys. Nala, sumpah. Coba kalian pikirkan dulu lah kenapa aku bisa pilih Nala ya. Silahkan kalian pikirkan. Nanti pasti masuk TikTok kan. Nah, makanya aku akan menjelaskan kenapa aku bisa memilih Nala secara lengkap ya. Kenapa? Tapi kalian pikir dulu lah kenapa aku bisa pilih Nala guys. Maksudnya kalau misalnya kalian kayak, soalnya kalau misalnya aku langsung jawab ya bisa aja nanti kalian langsung kayak bilang tapi kan gini langsung kebantah. Mendingan aku yang membantah pernyataan kalian dibanding kalian yang membantah pernyataan aku. Oke, jadi silahkan kalian berkomentar dulu baru aku membantah nanti. Iya gitu.
pernyataan kalian nggak salah sih menurut aku, tapi poin lainnya tuh Nala tuh rajin guys. Nala rajin, terus orangnya gesit, geraknya cepat, terus juga menurut aku dia pintar. Maksudnya pintarnya bukan, pintar tuh relatif ya guys, bukan cuma pelajaran dong, maksudnya pintar dalam hal yang lain juga dia pintar maksud aku. Jadi menurut aku Nala ya itu, waktunya Nala aku pengen kayak Nala. Dia juga bukan tipe yang takut untuk mengungkapkan sesuatu, walaupun kadang takut, tapi maksudnya dia masih bisa diajak bicara gitu. Terus dia berani juga cerita ke aku, dia percaya juga sama aku kan, biar lebih apa ya, biar lebih enak ngapa-ngapainnya kan harus terbuka ya, maksudnya harus berani untuk mengungkapkan isi hatinya juga. Dan Nala tuh salah satu yang berani menurut aku, maksudnya dia nggak cuma secara cuma-cuma dia kayak cerita kalau misalnya dia lagi sedih doang, enggak, tapi dalam segala hal yang dialami itu kadang dia suka cerita. Jadi terima kasih Kak Welo, ampuh diskonya. Jadi menurut aku Nala tuh yang orangnya berani, tapi dia mikir dulu sebelum ngelakuin itu. Jadi menurut aku oke. Terus dia juga apa ya, dewasa aja sih pemikirannya. Terus dia klop banget aja sama aku. Maksudnya cara bicara dia, cara berpikir dia. Walaupun aku tahu nggak semuanya sisi dari dia keluarin pas sama aku, tapi setidaknya ada waktu dimana dia bisa ngeluarin sisi yang emang cocoknya sama aku gitu. Kalau misalnya nggak cocok dia nggak bakal keluarin. Jadi dia tahu kapan tempatnya, sama siapa dia berinteraksinya gitu deh. That's why guys. Terus dia juga kalau misalnya aku lagi ngomong tuh dia ngedengerin, terus dia kayak oh, dia langsung mencoba untuk memahami dulu baru dia ngelakuin atau dia membantah hal tersebut tuh. Jadi dia berpikir dulu guys, menurut aku. Bagus. Terima kasih Kak Dewa lampu diskonya. Terus dia juga nggak emosian kalau sama aku, maksudnya aku sama yang lain yang nggak tahu ya, tapi intinya kalau misalnya sama aku dia nggak emosian. Dia makanya tergantung, balik lagi ke tergantung di sama siapa gitu. Kadang ada yang kayak kita nggak ngelakuin apa-apa ya, misalnya kayak apa lagi baik-baik aja nih, tapi pas diajak ngomong tuh orangnya marah, tuh ada juga yang kayak gitu kan. Dan Nala tuh ada emosi, dia juga pernah emosi, tapi dia punya alasan kapan dia harus marah, kapan dia harus sedih, kapan dia harus seneng. Jadi tahu penempatan yang nggak asal gitu, emosi bisa dia kendalikan. Halo, maaf ya guys, maaf banget, maaf, tadi keluar, maaf, aku udah ganti ini enak kok biar nggak ngelag. Dengeran nggak? Maaf ya. Ya gitulah intinya, aku pilih Nala guys. Sisa yang lain juga ada keunikan masing-masing, tapi kalau misalnya disuruh pilih satu, aku bakal pilih Nala. Aku bisa ambil, bisa angkut 15 aku angkut semua kok. Kalau kuat. Oh ya udah terbiasa sih, maksudnya kalau misalnya ada ruang yang cukup buat 15 orang tambahan lagi ya ayo deh, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Bintang Dewa yang diskonya. Terus kalau misalnya disuruh pilih anak kedua, abis Nala kayaknya aku Naila deh guys. Nala abis Naila. Serius ya, Nala abis Naila aku pilih. Ya silakan kan, kalau mau bisa berkomentar dulu, berargumentasi dulu silakan, aku kasih ruang dulu.
Naila, karena sama Naila tuh ada sisi yang kayak Nalanya juga, sisi main-mainnya ada, tapi dia tuh kalau misalnya dikasih tahu tuh dia dengerin guys, nggak yang ngebantah dulu. Dia maksudnya nggak harus dia ngelakuin semuanya, enggak, boleh dibantah tapi dia ngedengerin dulu. Habis dia selesai dengerin, dia ngeproses dulu, terus baru dia ngeluarin apa yang dia pengen omongin gitu. Jadi Naila enak banget. Terus dia juga menurut aku orangnya cepet sih dia. Iya, aku pilih Naila kayaknya keduanya. Dia juga menurut aku dewasa orangnya kok. Kayak dua aja ya guys kalau misalnya disuruh pilih. Kenapa makan buah? Semua bawel kok guys, Gen 12. Tapi ya bawelnya masing-masing dengan topiknya masing-masing, jadi ya udah mau gimana. Yang penting beda-beda sih topiknya, bisa dinikmati kok. Itu guys. Terima kasih ketahanan apa itu? Bentar ya. Terima kasih. Mana kak? Terima kasihnya kak. Bentar kak. Terima kasih ketahanan Anali. Kok ditahan? Tolong periskonya. Udah itu aja guys. Sudah guys. Banyak guys. Aku juga bingung terjelasin gimana. Tapi kalau mau tanya apa yang pengen aku angkat ya kayak mereka berdua aja deh. Kalau satu ya udah Nala aja. Tapi kalau bisa dua ya udah sama Nala. Nggak ada yang lebih spesial, nggak ada yang lebih apa, tapi yang menurut aku cocok aja sama aku. Kalau misalnya hidupnya lama sama aku, maksudnya bakal tinggal bareng aku, kayaknya bakal paling cocok mereka. Nggak bikin stres maksudnya. Maksudnya bikin nyantai, karena mereka berperilaku juga sesuai tempatnya juga guys. Jadi nyantai aja gitu kalau sama mereka. Mereka tuh benar bisa menyesuaikan menurut aku sama lawan bicara mereka. Jadi kayak enak nih gitu, diajak tinggal bareng kayaknya enak gitu kayak mereka. Tapi kalau yang tinggal bareng yang lain juga seru sih. Kondisi rumahnya bakal beda-beda guys. Misalnya aku tinggal bareng Delin. Kalau aku tinggal bareng Delin, aku bakal mastiin rumah aku minim furniture. Bakal usahain rumah aku minim barang-barang gitu. Kalau ada barang yang gede aja, jangan yang kecil. Jadi langsung aja kalau misalnya emang model lemari buat snack, lemari buat buku, lemari buat barang, aku jadi satu, aku mepetin ke tembok. Terus pokoknya intinya furniture aku bakal gede, terus bakal pinggir. Jadi banyak ruang space kosong kalau sama Delin. Karena Delin banyak project ya guys, banyak yang dilakuin. Entah dia tiba-tiba ntar nari lah, senam lah. Jadi intinya rumahnya bakal spacious gitu. Pokoknya rumahnya bakal gede, terus barang-barangnya dikit. Itu kalau sama Delin tuh begitu. Terima kasih Kak Agak sampai diskonya. Enggak, bukan ngeri hilang, ngeri semuanya jadi nggak tahu nih ntar dipindahin semua sama dia. Jadi mendingan dari awal udah dikosongin aja gitu. Aduh mati lagi tuh. Terus aduh silau. Terus kalau misalnya sama siapa lagi guys, sama contoh ya sama Trisha. Kalau sama Trisha
aku bakal bikin ruang tamu khusus dengan barang-barangnya dia, apapun yang dia sukai. Jadi dia nggak apa ya, jadi dia nggak mendem di kamar aja. Jadi entah game-gamenya yang dia mainin aku taruh di ruang tamu, entah komiknya dia aku taruh di ruang tamu, ruang tamu, boneka-boneka dia aku taruh di ruang tamu, pokoknya semua aku taruh di ruang tamu. Jadi dia nggak mendem di kamarnya aja gitu. Terus siapa lagi? Ini contoh-contoh aja ya guys, aku nggak sebutin semua karena banyak anaknya. Terus siapa lagi ya? Contoh Levi deh, Levi. Kalau Levi aku bakal konsepnya sama kayak Delin, bakal spacious, tapi emang aku bikin khusus ruangan buat dia. Aku bakal bikin ruangan khusus buat dia, tapi bukan kamar. Maksudnya kamar terpisah sama ruangan yang emang buat di kegiatan gitu intinya. Pokoknya bakal bikin studio lah, dan itu sesuai desainnya dia yang biasa buat dia latihan, buat dia konten, buat dia nanti foto outfit skenanya kah, apapun itu. Pokoknya kamar dia bakal, studionya dia bakal khusus ya buat dia berkonten aja, bikin konten dan segala macem gitu. Ntar kamar tidur beda lagi gitu guys. Jadi pokoknya kalau bisa tinggal bareng mereka tuh rumahnya harus gede aja intinya ya. Kamarnya nih ya, kan ada berapa anak, kita ber-16 ya. Kamarnya kata aku minimal 20 kamar ya, gitu deh guys. Ini kalau misalnya kita punya kamar sendiri ya, kalau punya kamar sendiri 20 minimal. Tapi kalau misalnya berdua ya nggak nyampe 20 lah, paling 10 cukup. Kalau berdua tidurnya cukup lah 10 kamar buat kita gitu deh. Nggak tahu guys, pusing guys. Bukan, paling itu sih contohnya ya. Nah, kebayang sumpah hebohnya. Bayangin 16 anak satu rumah. Mantap. Makasih Kak Firdaus diskonnya. Makasih Kak Nal diskonnya. Nah, kayak kalian bayangin ya. Kita bikin sebuah ceritanya. Kita bikin ceritanya kita ber-16 tinggal di satu rumah. Terus rumahnya kita deskripsiin nih guys. Rumahnya tuh modelnya simple, terus kayak nggak banyak kayak sekat-sekatnya di setiap rumahnya. Jadi bener-bener kayak simple aja gitu, kayak model hotel. Jadi seberang-seberangan kamarnya langsung kayak, jadi banyak gitu lah intinya kan. Terus di luarnya misalnya kita punya kayak taman sendiri nih, rumah ada taman sendiri ya, tamannya kecil nih ceritanya ya. Di tamannya tinggal jalan dikit doang, itu ada kan bayangin taman kecil, pokoknya bukan taman bunga yang gede, enggak ya, taman kecil, bener-bener kecil gitu loh, cuman buat paling ada beberapa tanaman. Terus beberapa langkah lagi di situ ada kolam renang, kan bayangin ya. Terus bisa ada sekat nih di sini nih, ini kayak isi tanaman. Terus di sebelahnya itu di sebelahnya itu ada lapangan. Udah kebayang ada lapangan nih, lapangan basket, karena ada Reji kan, kita sediakan lah lapangan basket. Oke, udah kebayang. Terima kasih Kak Penyair Cahaya, ampun diskonnya. Udah kebayang kan? Udah nih, jadi intinya ada rumah, taman kecil, kolam renang, dan lapangan basket. Betul. Terus kalau udah rumahnya nih 2 lantai, oke? Bayangkan, nah lantai pertama isinya tuh ada ruang tamu, ada 2 ruangan kayak ruang kamar gitu 2. Terus sama ada dapur. Oke, udah kebayang nih semuanya kan. Oke, terus kita lanjut ke lantai 2. Lantai 2 isinya ada 8 kamar, ya kan? 8 kamar, terus ada kayak sebelum ke ruangan itu pas kita naik tangga, di sininya nih, kan naik tangga nih. Di sininya nih ada kayak ruang tamunya gitu, kecil sih, cuma ada sofa sama TV. Terus tinggal jalan ke sana, isinya baru kamar-kamar yang aku bilang tadi seberang-seberangan, kayak kamar hotel, ngerti kan? Udah kepikiran semuanya? Oke, udah. Terus keseharian kita ngapain aja sih Kak? Aku jelasin ya. Paginya kita bayangkan guys, kita posisikan diri kita menjadi Gen 12. Mati lagi. Ya udahlah, biarin aja. Kita bayangkan posisi kita menjadi Gen 12. Gimana sih Gen 12 bisanya? Paginya nih,
misalnya toh aku bangun misalnya terus kata masih pada tidur ya kan, aku bangunin nih satu-satu kamar, aku bangunin tok aku bangunin kan, tebak siapa yang bangun duluan. Aku bakal pas aku ketok yang bakal keluar nih ya, menurut aku yang bakal keluar Naila, keluar dari kamar. Delin keluar dari kamar. Terus Levi, Reji keluar dari kamar. Ya, baru empat itu yang keluar dari kamar ya. Jadi yang baru keluar tuh tadi 4 orang tadi nih. Tadi siapa aja? Delin, Naila, Reji, Levi ya tadi aku bilang ya. Oke itu ya misalnya ya. Terus ya udah yang lainnya anggap aja masih di kamar ya, anggap aja masih di kamar. Terus tiba-tiba aku menemukan anggapnya ada siapa yang di bawah ya biasanya. Anggap ada Trisha di bawah ya, udah lagi nonton TV nih di sofa di ruang tamu ceritanya ya. Tapi di lantai bawah nih, bukan yang atas kan. Di bawah tuh dia nonton TV-nya. Terus gak lama aku nanya lah, kok Trisha udah bangun, ngapain aja deh gitu kan. Anggaplah dia ketiduran di sofa karena malamnya main game gitu. Terus udahannya Reji dan Levi beranjak keluar dari rumah, ngapain kira-kira? Mereka menghirup udara segar ya, dan Reji mulai ke lapangan basket gitu. Terus tiba-tiba ada Naila kan. Naila tuh ngapain biasanya? Oh, Naila ngikut aku biasanya guys. Naila bakal ngikut ngubek-ngubek isi dapur. Kita ngubek-ngubek buat dibikin breakfast ceritanya. Ya kan? Ceritanya ngubek-ngubek bikin sarapan, akhirnya bikin kita naik lagi nih. Kita ketok kamar satu-satu. Akhirnya keluar semua kan. Lucu kan, seru kan. Aku pengen bikin cerita deh guys ini. Apa aku bikin awal abis ini ya? Aku bikin out, terus nanti aku publish kali ya. Seru banget nih. Ya untuk kelanjutannya jangan lupa ditunggu ya, minggu depan update-nya lagi. Kalau bisa aku bikin, aku bakal siapin kayak latarnya di mana. Ya aku bakal desain sendiri dari rumahnya. Sumpah aku bakal desain sendiri karena aku pernah bikin aku bikin gambar komik gitu. Aku bikin sendiri bangunannya guys. Karena aku pengen sesuai sama bayangan aku nggak mau ngambil dari tempat lain karena kadang nggak ada yang sesuai gitu loh. Jadi aku bisa gambar sendiri itunya, tapi pengen banget nanti ya kalau misalnya aku lagi ada waktu luang, kalau ada kayak seru gak sih bikin ceritanya, ya kan seru banget guys. Aku bisa ngebayangin kalau misalnya kita tinggal satu rumah sekeos apa, bayangin siangnya pada udah makan, sebentar tiba-tiba ada yang berenang ya kan, terngilang, ada yang ngilang ternyata lagi foto-foto di taman buat hashtag hariannya, ntar ada yang hashtag hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yum. Aku bakal bikin rumahnya itu kayak punya banyak spot foto sih. Terus ruangan 2 yang di bawah tadi aku pengen emang buat studio gitu. Satunya studio yang buat kita bikin konten, satunya lagi tempat buat kita latihan. Jadi yang beneran kayak ada ruangan kaca buat latihan dance gitu. Aduh, sangat keren. Nah kan bayangin deh. Ya kan kayak mereka pada sibuk masing-masing aja. Terus tiba-tiba ada yang izin, aku pengen ke ini dulu ya, buat nyari foto buat postingan ceritanya. Terus yang lain ntar ada yang di rumah, ada yang balik tidur siang lagi sampai malam baru bangun, ada yang nemenin adiknya main game di bawah. Seru kan? Mau tau kelanjutannya kan? Tungguin minggu depan ya. Ya kan? Aduh, aku kayak bakal cari judul yang pas buat bikin ininya deh. Kita bikin seriesnya. Keren ya? Cemara. Kalau misalnya itu kita punya satu balkon, jangan deh, nggak usah ada balkon, nggak usah ada ide. Jadi emang beneran rumahnya tuh bener-bener kayak gitu, flat aja rumahnya, nggak mau ada balkon aku. No balkon, nggak ada balkonan.
Nggak takut ada yang berantem, nggak takut ada yang jatuh dan lain-lainnya, tapi nggak mau ada balkon intinya. Begitu, seru ya. Terus nanti berangkat sekolahnya bareng-bareng. Aku lagi ngebayang itu kan kalau lagi libur ya, ceritanya hari libur ya. Terus bayangin kalau misalnya ada yang berangkat sekolah, pada sekolah nih ceritanya ya. Nah guys, bukan aku itu emang keluar biasanya gitu. Jadi balik, kenapa aku mau punya balkon? Karena banyak aja yang satu dan lain hal yang bikin aku kayak nggak pengen aja punya balkon, nggak tahu kenapa. Yang nggak harus punya juga menurut aku. Kalau mau jemur pakaian di luar aja ke taman. Nah, ini gitu kan. Terus lanjutannya tadi kalau misalnya lagi sekolah, ada yang misalnya homeschool yang di sini, ada juga yang bangun pagi gitu. Kita udah berangkat sekolah aja, seru kan. Terus ada juga misalnya ada kegiatan, tapi kegiatannya kayak setengah-setengah anak doang, nggak semuanya kegiatan gitu kan. Jadi ntar yang setengahnya jagain rumah, yang setengahnya lagi kegiatan. Kalau barengan, aku bayangin berapa lama itu siap-siap kita semua buat berangkat kegiatan doang. Yam. Jadi gitu. Pakai rooftop gak? Enggak, aku nggak mau punya rooftop juga. Jadi rooftop gak ada. Jadi bener-bener ya udah tinggal gentengnya aja. Udah pokoknya rumahnya flat, ada gentengnya terus beres. Karena aku pengen fokusnya di luar aja dan bisa diawasin aja. Kalau di atas tuh ribet guys. Jadi nggak mau. Terima kasih Kak Febri yang diskonya. Gitu. Kan untung fiksinya, kalau misalnya asli kayak sebulan udah aku yakin ada sofa yang robek, aku percaya deh. Entah kaki bangku ada yang tiba-tiba jadi otek-otek, kayak apapun itu ya. Tapi nggak apa sih jujur, kalau misalnya ada yang rusak, aku bukan yang kalau ada barang yang rusak dan emang apa ya kayak furniture gitu, aku biasa aja sih, nggak bakal marah kalau furniture ya. Jadi nggak masalah sih. Terus kalian bayangin kita lagi misalnya ada kesusahan belajar karena lagi ujian, musim ujian nih, terus pada saling bantuin. Ada juga yang kayak misalnya kalau misal kelasnya sama-sama misal kelas 9 sama-sama kelas 10, 11 pada belajar bareng, aku nggak bakal bikin kayak khusus ruangan buat belajar karena kan udah ada kayak ruang tamunya ada di bawah satu, di atas satu, terus ada 2 ruangan, satu yang ruangan buat latihan, satu lagi buat studio. Jadi kayak cuma aku cukup. Jadi aku mau bikin ruangan terlalu banyak karena ntar ribet guys. Ini ada 2 lantai aja, menurut aku udah cukup ribet loh. Makanya pas kalian bilang ada tower yang ada rooftop, enggak bakal ada rooftop, nggak bakalan pernah ada rooftop. Nggak mungkin ada. Kalau misalnya ada barang pecah aku gak bakal marah sih, karena ya menurut aku normal aja guys, mau gimana, tinggal ramean. Terus bukan berarti kalau tinggal ramean terus isinya anak-anak bakal banyak barang yang rusak, ya enggak. Tapi aku nggak menyalahkan juga ya, kejadian mau gimana. Berarti ntar kalau misalnya setelah barang gak pecah, kita harus cari tempat lain yang di luar jangkauan aja. Kalau emang nggak perlu banget barangnya, ya nggak perlu ada lagi gitu. Bisa kayak vas bunga ya, itu kan untuk memperindah aja kan. Tapi kalau nggak perlu banget ya mendingan nggak usah kalau emang ternyata bakal pecah gitu. Jadi ya dari kesalahan itu ya kita belajar guys, kita menyesuaikan lagi, namanya juga baru tinggal barang ya nggak gitu. Begitu deh. Jadi nggak masalah guys menurut aku. Jadwal piketnya gimana? Jadwal piketnya adalah semua orang mencuci piringnya sendiri setelah makan dan langsung dicuci biar nggak numpuk, karena kita 16 orang. Jadi nggak mungkin ditumpuk itu 16 piring, 16 piring. Iya 16 piring yang kerjain cuma 1 orang doang. Nggak ada kayak gitu. Kasian guys. Terus juga mau naruh mana? Bayangin 16 piring di stack gitu doang, taruh. Apa nggak jatuh itu semuanya? Nggak. Langsung kerjain, langsung habis selesai makan langsung cuci. Langsung. Terus kalau misalnya masih mau ngobrol ya balik ke meja dulu. Kalau misalnya udah mau balik ke kamar masing-masing udah balik. Kalau masak ya yang mau masak, kalau nggak ada yang masak ya di masanya lagi pada kagak ada yang mau masak ya udah pesen makan. Nah, tapi kalau misalnya emang lagi ada yang mau masak terus masih ada bahan makanan, kenapa nggak masak?
Dan aku yakin kok banyak yang niat buat masak. Aku sendiri pasti bakal mau masak sih. Jadi ya udah. Kalau jadwal bersih-bersih harus dirumbukin ya. Aku nggak bisa menentukan sendiri kalau jadwal bersih-bersih. Tapi kalau misalnya khusus cuci piring itu harus sendiri-sendiri sih menurut aku, karena nggak bakal bisa ditumpuk dan nggak mungkin satu orang yang kerjain itu sih. Bisa bikin jadwal, tapi menurut aku nggak bisa kalau satu orang doang yang kerjain karena takut rawan pecah juga. Kalau misalnya untuk bersih-bersih ya harus dirumpukin sama anak-anak yang lain, anaknya gimana begitu. Nggak mungkin aku yang ngatur semua lah guys, kurang lebih gitu. Kapan tayangnya? Doa aja ya guys ya, kita doakan semoga cepat tayang. Tapi aku pengen banget sih, kalau misalnya ditanyain impian yang pengen dilakuin sama Gen 12, kayak aku pengen punya itu, rumah sama Gen 12. Kan bisa bertiga cuci piringnya ya, kalau misalnya puji Tuhan rumahnya gede banget, tempat cuci piring gede banget, itu nggak apa-apa deh, bertiga boleh. Tapi kan kita coba difikirkan dulu deh gitu. Aku sekamar sama siapa aja boleh guys, suka-suka. Sistem kamar antar mau rolling kah, setiap bulan ganti atau gimana, terserah, bebas. Yang penting senyamannya mereka lah. Kalian jangan cerita-cerita ya sama Gen 12 ya, cerita ini. Jadi kalau mau cerita nggak apa sih, jadi mereka lanjutin, siapa tahu ceritanya, sudut pandang mereka gimana. Tapi untuk sekarang jangan diceritain dulu guys. Ini antara kita. Sebenarnya nggak salah cerita sih, cuman kayak ya udah, pengen gak mau ceritain aja. Sewa per bulannya berapa, nggak disewain nggak? Ini aja bingung ya, 16 anak mau ditaruh mana? Berapa apps? 12 aja, karena cuma isi keseharian doang. Enggak deh, aku bakal bikin 16 episode, satu season 16 episode, satu season aja maksudnya, satu season totalnya ada 16 episode. Kenapa ada 16 episode? Jadi aku setiap hari pengen bikin POV masing-masing anak, jadi POV dari yang paling tua aku bikinnya. Jadi yang paling tua misalnya Kalana, abis sampai episode ke-16 itu si Trisha, atau episodenya per absen. Misal pertama aku, terus terakhir Kimi. Jadi apapun itu aku bakal bikin ini ya. Terus jadi kayak bakal sudut pandang masing-masing. Ngerti kan? Di sudut pandang masing-masing. Terus aku bakal ada satu bonus kayak movie-nya. Kan itu kan tadi per episode kan, misal per episode cuma 30 menit buat kesehariannya mereka, atau mungkin kurang dari 30 menit kan. Aku bakal bikin satu plus movie kalau misalnya ini semua udah kelar. Jadi bakal ada kayak enif-nya gitu, enif dari si movie-nya, dari si season ini. Aku bakal tambahin kayak satu movie-nya itu baru tentang kayak campuran aja, jadi sudut pandang orang ketiga. Jadi ya pengamatnya doang, jadi intinya kayak kamera pindah-pindah gitu-gitu. Sekarang jadi ada yang kameranya gitu, ada kameramennya gitu, jadi kita kayak sudut pandangnya beda-beda gitu guys. POV orang ketiga, bukan POV orang pertama. Kalau tadi kan selama episode tuh POV orang pertama kan gitu. Jadi semuanya dapat ini guys. Keren ya. Aduh, abis ini aku bikin film deh guys. Nggak dong. Tapi gitulah kurang lebih, kayak keren kan? Kan bayangin. So fun. Terima kasih Kak Bahrul. Ini lampu diskonya. Nggak mau dipanggil Mimin, maunya dipanggil author deh, boleh deh author. Genrenya apa? Slice of life dong, kan cuman sehari-hari doang. Ya kadang ada komedinya, tergantung siapa di POV siapa. Tapi rata-rata slice of life. Bagus. Terima kasih ke Bahrul Ilmi ngambil diskonya. Ide bagus. Editnya masing-masing. Kenapa? Biar sesuai dengan apa yang mereka pengen. Kalau misalnya emang mereka ternyata ini sebuah jokes tapi ntar dieditnya bukan jokes, kan nggak seru ya, nggak nyambung juga sama topik-topik selanjutnya. Jadi
pengennya dieditnya sesuai dengan yang mereka pengennya, gaya edit mereka masing-masing. Entah nanti pas di lagunya, di episodenya Trisha ntar suara back soundnya os anime kah atau apapun itu, jadi ya terserah mereka, bebas, aku bebaskan. Subtitle yang mau pakainya bahasa Jepang juga ya nggak apa-apa, bebas, pokoknya suka-suka mereka aja. Jadi emang kan bakal ngeliat POV kita masing-masing, bagaimana kita melihat dunia ini. Ya kan, bayangin dulu ya, siapa tahu abis ini kan mau bikin AU ya kan, nggak ada yang tahu. Atau pagi-pagi pas hari Jumat tiba-tiba Delin ngajak kita buat senam bareng, atau pas hari Sabtu pagi-pagi di sebelah kolam renang. Habis itu pada berenang, ada yang tahu guys, bebas. Terus siapa tahu keseharian kita emang dipimpin sama mereka kah, atau emang mereka mau membiarkan ya kayak bener-bener kayak kehidupan sehari-harinya aja, atau yang mereka pengen di episode mereka ini mereka mau memimpin semuanya. Hari ini pengennya ini sesuai dengan si orangnya ini, ya bebas, pokoknya sebebasnya aja. Yang gak bisa jadi referensi guys, kalau kalian mau, kalian tuh kalau misalnya mau bikin karakter kita ya, buat karakter Gen 12 di AU, menurut aku kalian tuh gampangnya ngambil dari ini, kalau mau dapet karakter kita ya dari live kita. Jadi kalian bisa kayak ketebak, oh karakternya gini, biar lebih dapet aja feelnya menurut aku. Karena ada yang nebak karakter aku tuh nggak sesuai guys sama pas aku lagi live, orang ngomong sendiri, terus aku jadi kayak kan nggak enak ya. Ya udah deh, semangat. Karakter aku ternyata beda sama yang kalian lihat, tapi semangat. Aku suka, aku metakan keren kok bikin AU, tapi ya AU-nya yang sesuai dengan ininya aja lah. Aku paling suka kalau misalnya dia bikin AU tapi slice of life gitu, terus sikapnya diambil dari sikap kita, sifat sikap kita, terus juga ceritanya tentang persahabatan gitu. Aku suka banget yang isinya kayak persahabatan Gen 12 itu aku suka. Aku bacanya cuma yang gitu dong sih. Maksudnya kadang kalau lewat aku suka baca kayak, oh dapet nih ternyata orangnya bener nih cara ngedeskripsiin karakter kita bener gitu. Ya udah aku suka, aku lanjutin bacanya. Tapi kalau misalnya emang ada yang nggak sesuai ya udah. Gitu lah guys. Enggak, aku nggak sering baca AU. Itu kadang kalau lewat doang. Kadang ya aku penasaran kalian tuh nangkep karakter Gen 12 gimana sih sebenarnya gitu. Walaupun kadang ada yang bukan yang slice of life ya, jadi udah. Kadang aku penasaran banget sama kalau orang bikin AU tentang horor. Karena apalagi kalau mereka bikinnya slice of life tapi horor, itu menurut aku tuh keren banget sumpah. Karena ada yang nggak ketebaknya, ternyata yang bikin semua kejadian horor terjadi tuh gara-gara si ini. Itu yang menurut aku keren sih. Aku tertarik aja sama AU yang kayak gitu menurut aku. Karena ya apalagi kalau slice of life guys, bukan yang genrenya yang apa sih, yang abis itu yang apa namanya action gitu-gitu kan nggak nyambung kadang. Kalau misalnya slice of life tuh kayak wow, dapat aja kesan horornya, karena emang rasanya kita di kehidupan kita sendiri biasanya gini. Dia dapat banget sih horornya. Terus kapan-kapan kayak misalnya kalian mau bikin misal aku nih ya jadi ton horornya, kalian bisa banget kayak bikin aku bilang apa sih namanya, misal aku lagi live bareng teman-teman aku ya, kan contoh ya, misalnya aku lagi live bareng Gen 12 yang lain, terus kalian mau bikin ini kejadian horor tapi aku gitu yang mulai horornya ya, kalian tadi bilang aja kayak akunya bilang kayak kalian ngerasa nggak sih ke Gen 12 yang lain gitu, kan ngerasa gak sih? Terus mereka bingung dong, ngerasa apa, perasaan kayak anteng-anteng aja. Dari kita bercanda nih, live-nya barengan kan. Terus tiba-tiba, kan ngerasa gak sih? Terus mereka bilang kayak, enggak, emang kenapa? Itu loh, dari tadi ada yang ngeliatin kita gitu kan. Aku bilang gitu kan, ada yang ngeliatin kita. Terus mereka langsung kayak, hah?
ngeliatin apa gitu kan kita lagi ber-16 semuanya nunggu di sini, maksudnya live bareng-bareng ya kan. Terus aku bilang itu ada yang ngeliatin kita di layar, kalau gitu gimana kalau kita end live aja. Oke, abis itu ya udah akhirnya aku end live deh guys. Oke, kita baca dulu podiumnya. Nomor 13 ada Kak Bintang BW, terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Alvin Pratama, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Agax, terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Aliansyah, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak 150.21 203.1.3 Novio Patra, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Trashback, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Nau Titik, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Firdaus, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Penyair Cahaya, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Kevinnya Ayayi, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Dewa Bagus, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Ardin Yanas, terima kasih banyak Kak. Oke, gitulah kurang lebih ya guys. Karena takut, akhirnya kita memutuskan untuk MF aja. Ya kurang lebih gitu, oke? Kalian dapat kan? Oke, gitu intinya. Oke, makasih ya guys, semangat semua yang berkarya di luar sana. Semoga karyanya tetap bisa diterima baik juga. Makasih banyak ya.